ternyata 86% dari 100 orang itu mengatakan statement yang sama, pernyataannya sama. Sementara yang 14 beragam, tapi yang mendekati, agak beda-beda dikit. Yang 86% itulah kemudian ia mengatakan, ketika kamu mati, itu apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika saya mati, nyawa saya berada di atas, masih posisi di lingkungan genteng itu. Jadi, kalau orang laki-laki, istri saya menangis, anak saya menangis, keluarga besar kami menangis, saya melihat mereka menangis. Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian saya naik tempat yang sangat tinggi dan masuk di lorong yang gelap sekali. Masuk di lorong yang gelap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Al-ayah surah Al-Azim. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah kajian subuh Masjid Ad-Dawah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dene menapa ing enjing menika Allah maringi sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di masjid ini mengikuti sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan kajian rutin kita. Flyer yang diedarkan oleh Ustadz Yusuf kemarin masih tematik. Nanti kita selangsing antara tematik dengan tartib. Ini yang tartib. Kita akan menyampaikan tafsir At-Tanwir. Nanti kita kompilasi dengan tafsir Al-Ilmi. Tafsir At-Tanwir itu tafsir yang tidak tematik, yang urut. Ini tafsir kita. Jadi milik pimpinan pusat Muhammadiyah yang cetakan pertama 2016. Tapi setelah diuji publik ternyata masih ada beberapa yang harus disempurnakan sehingga baru dicetak ulang 2023. Dan itu pun baru 2 jilid. Jilid 1 dan jilid 2. Nanti kita kompilasi dengan tafsir ilmi. Ini tafsir ilmi itu ini yang dulu pernah kita sampaikan ke panjenengan. Memang edisi lek tafsir ilmi itu. Karena di sini bergambar. Mengapa? Karena ini tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu tafsir yang membahas tentang ayat-ayat kauniyah. Sedangkan di sini yang dibahas adalah ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu di Al-Quran hanya 285. Di antaranya surat yang saya baca tadi di mukadimah, di surat Ali Imran 190 191 itu ayat kauniyah.
tadi ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, dan seterusnya. Itu ayat kauniyah. Artinya sesungguhnya terciptanya langit dan bumi dan bergantiannya siang dan malam, la ayatil ulil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ulil albab, yang menggunakan akal pikiran. Di Al-Quran itu ada ulil albab, ada ulil absor, ada ulil ilmi, ada ulil nuha. Ada 4, itu rata-rata antara 10 sampai 15 Allah sebutkan. Ulil albab itu orang yang menggunakan akal pikirannya, mata hatinya yang dipakai. Karena itu ayat ini 190-191 Al-Imran itu ketika ditafsirkan oleh 2 profesor atom kita, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Baikuni dan Profesor Dr. Insinyur Syahrul Alim, itu pakar atom nuklir Indonesia, dua-duanya memaknai ayat 190 ini. Beliau kemudian mengambil kesimpulan bahwa Allah itu punya kekuasaan yang absolut, sehingga ketika Allah berkeinginan untuk menciptakan sesuatu, ya hanya fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka beliau membayangkan kalau kemudian Allah tidak mengedarkan siang menjadi malam, jadi 12 jam siang, 12 jam malam Indonesia, tapi di negara-negara dekat kutub itu malah 17 siang, yang selebihnya yang berapa itu, yang 8, yang 7 itu malam. Jadi malamnya hanya sebentar, jadi habis berbuka sebentar lagi sudah sahur. Nah, di Indonesia 12 ini atas karunia Allah, sehingga Allah menentukan tidak hitungan jam, tapi ada siang, ada malam, diedarkan oleh Allah SWT. Itulah ayatil ulil albab. Sehingga 2 profesor ini memahami bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mulai siang nanti matahari terbit sampai 200 hari tanpa malam. Jadi 200 hari mulai nanti matahari bertengger di tengah tanpa malam, 200 hari. Maka Profesor Atom 2 itu memaknai dengan ilmiahnya, jagat raya ini akan hangus sehangus-hangusnya. Kita berada di dalam kehangusan itu, memaknai ayat ini. Sebaliknya, qadarullah, kalau Allah mengendaki siang nanti tidak timbul matahari, terus malam, 200 malam berturut-turut, maka ahli atom mengatakan maka bumi ini, jagat raya ini akan beku menjadi es wungkul, termasuk kita di dalam kebekuan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hanya yang Allah yang maha agung. Ini salah satu ayat dari 285. Nah, kali ini kita akan sampaikan, memang ini kertasnya sederhana sekali, makanya kami baca berkali-kali, 3-4 kali kami simpulkan. Dari kesimpulan itu maka kami tuangkan dalam bentuk PPT agar penyampaiannya lebih enak. Kalau masih ini ya unggul repot. Ini tafsirnya baru ada 2. Kalau tafsir yang ilmi ini sudah 14, dan kami sudah miliki 5-6 tahun yang lalu. Itu milik Kementerian Agama. Ini milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Penyusunnya dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada ini beberapa profesor, dan beberapa dokter pada ahlinya. Ini yang tafsir kita At-Tanwir. Ini tafsir ilmi. Belum sampaikan. Tafsir ilmi ini jumlahnya ada 14. Yang kita miliki ada 14 jilid. Jilid pertama masih seperti ini.
Air saja dibahas dalam satu jilid. Ya, pengarangnya ini kerjasama antara Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang berkantor di Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Ketika kami masih dinas, sering ke sana untuk diklat. Ketuanya Profesor Abdul Jamil, yang saya relatif akrab dengan beliau. Orang Nahdiyin tetapi yang garis lurus. Artinya dengan kami akrab sekali dan sering mendampingi beliau. Kesukaan beliau kepala kakap. Aku nang Surabaya njaluk kepala kakap siji wae. Nanti kalau pulang, Pak Badaman engko ibu di pesenan rujak cingur. Rujak cingur dekat bandara itu. Nggih Prof, kula siapaken. Ojo dicampur Pak Badaman nggih. Engko tekan Jakarta mampu. Prof Jamil itu Kepala Badan Litbang dan Diklat. Sekarang sebelumnya Dirjen Bimas, kemudian itu sekarang kembali ke Rektor Universitas Islam Wanisongo Semarang. Orangnya sangat sederhana. Kalau yang lain ada beberapa kenal aja tapi tidak terlalu akrab. Kalau Prof Jamil orangnya sangat akrab. Bahkan mengatakan Pak Badarman itu Muhammadiyah biru pres ya. Tapi tak angkat pimpinan se-Indonesianya Pak Badarman. Dan balai diklat terbaik terbesar. Nopo Prof? Lah sampean jujur, sampean disiplin apa? Sampean itu sudah tercium oleh Jakarta itu wong jujur, wong disiplin. Ya gak dia apa-apa pimpinan. Ya gak apa-apa, saya punya anak, punya aset ya, aset akhirat. Gak diuber-uber KPK. Itu tidak diuber-uber BPK, tidak diuber-uber Ijen. Aman. Ini diantaranya. Baik. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Monggo yang bawa HP atau bawa Al-Quran dibuka. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Sampun berangge. Oke. Surat yang pertama nggih. Dimulai dengan monggo dipun waos. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim, monggo maknanya, terjemahnya. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Kita mulai dari ayat yang pertama dari Al-Qur'anul Karim yang 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau di bahasa Jawa kan kanthi nyebut asmanipun Allah ingkang moho murah ugi moho asih. Allah itu memiliki sifat pemurah dan penyayang. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Robba yurabbi itu yang memegang, yang menguasai. Kalau orang tua terhadap anak, Robbi itu artinya memelihara, mengasuh. Nek di Jawa nih Robbi itu nggulo wentah. Besok nggulo wentah. Nggulo wentah niku nggih ngasuh. Lah nek kula panjenengan berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ini Robbi kalau kaitannya dengan orang tua, dan Robbi kaitannya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan orang tua dimaknai mengasuh. Robbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampuni juga ya Allah kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Rohim tadi, dan kasihanilah kedua orang tua kami, kama sebagaimana kedua orang tua kami dengan alif tasniah itu robba, robba mengasuh, robbayani yang mengasuh kami, yaknya pakai ya mutakalim wahid, kami yang berdua. Sohiro, ketika kami masih kecil. Ketika kita kecil itu diasuh oleh ibu dan ayah. Betapa kasih sayangnya luar biasa orang tua kita. Luar biasa orang tua kasih sayang kepada anak. Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, itu Robbi itu yang memiliki, yang memelihara, yang menguasai. Menguasai apa? Al-alamin. Ya, alam semesta ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sedaya puji lillah namung kagunganipun Allah Rabbil alamin ingkang ndarbeni alam niki. Ingkang ndarbeni alam niki. Berikutnya yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini di atas sudah diterangkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikutnya untuk Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, penguasa pada hari pembalasan. Malik itu kalau dinisbatkan kepada manusia itu raja. Malik bin Abdul Aziz misalnya, itu raja. Malik ya penguasa di negara itu, di kerajaan itu. Ini Raja Salman itu ya Malik Salman As-Saud, keluarga Saudi Arabia. Maliki Yaumiddin, Allah menika Yaumiddin ingkang ndarbeni dinten kiamat winjing. Allah itu yang menguasai hari kiamat nanti. Maka tidak ada satupun yang bisa menguasai. Maka bahasanya, bahasa Jawanya, kalau sudah hari kiamat itu bumi mulai digentarkan, itu ya lina litu linggo litur lico, lali anak, lali putu, lali batur, lali tonggo, lali konco. Karena apa? Al-Quran memberitahukan bahwa nanti bumi ini akan goyang, gunung itu akan apa itu? Bertebaran bagaikan aneh-aneh. Kemudian manusia kemudian mencari tahu, itulah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoyang segoyang-goyangnya, kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Ardun, bumi itu mengeluarkan akhraja mengeluarkan isinya, asqal berhamburan. Lalu manusia keluar dari rumah, wa qalal insanu malaha, manusia keluar, ono apa iki? Yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Allah hari itu menginformasikan, sebelumnya kan sudah diinformasikan bahwa nanti akan ada kiamat. Itu dan seterusnya itu kemudian ditutup faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
siapa saja yang berbuat kebaikan, yang itu kita bahas bulan yang lalu, kebaikan itu akan kembali ke diri kita masing-masing, sesungguhnya akan mencari jalannya sendiri, dikembalikan kepada kita. Ya roh akan ditunjukkan. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang berbuat jelek juga ditunjukkan, ya ditunjukkan. Dan itu dimulai ditunjukkan ketika orang itu mati. Beneran kalau membaca, mendengarkan ceramah ilmiahnya Profesor Dr. Mahfud MD, penatus miran ini, Profesor Dr. Mahfud MD kan menyampaikan bahwa ada sebuah buku yang menerangkan seorang dosen dan dokter. Dosen dan dokter itu kemudian ketika mengajar di mahasiswanya ditanya, Pak dokter ini kan sudah biasa ngerawat orang yang sakit, tetapi ada yang sembuh, ada pula yang kemudian meninggal. Bagaimana orang meninggal itu Pak dokter? Dia bingung ditanya, orang meninggal itu seperti apa Pak dokter? Dia bingung. Dengan ahlinya maka ia tidak patah arang, ia mengadakan penelitian. Penelitiannya sampai pada 100 orang yang pernah mati. Orang yang pernah mati kemudian hidup kembali. Nanti ya, orang sing wis mati hidup kembali. Bahasanya mati suri. Mati suri. Dia sudah mati, tapi sebelum dimandikan ternyata kluget-kluget urip meneh. Itu kemudian didatangi. Sudah ditanya. Ternyata 86% dari 100 orang itu mengatakan statement yang sama, pernyataannya sama. Sementara yang 14 beragam, tapi yang mendekati agak beda-beda dikit. Yang 86% itulah kemudian ia mengatakan, ketika kamu mati itu apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika saya mati, nyawa saya berada di atas, masih posisi di lingkungan genteng itu. Jadi, kalau orang laki-laki, istri saya menangis, anak saya menangis, keluarga besar kami menangis, saya melihat mereka menangis. Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian saya naik tempat yang sangat tinggi dan masuk di lorong yang gelap sekali. Dari lorong yang gelap itu kemudian kami muncul di tempat yang terang benderang. 86 mengatakan sama, walaupun redaksinya beda. Kemudian apa yang kau lihat di sana? Di tempat yang terang benderang itu ditunjukkan semua aktivitas hidup saya sejak saya kecil sampai saya meninggal. Di sana ditunjukkan mayyamal misqala dzarratin khairan, apapun yang kita lakukan, ngentit duwe, korupsi, zina, selingkuh, jika uang tabungan kaleng masjid kan ada ya, semua terekam. Nah, Al-Quran sudah memberitahukan mayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi tunjukkan semua. Sekilas itu kelihatan semua terekam semuanya. Tidak ada yang kancrit, Walaupun nanti di surat Yasin itu kita nanti tetap akan ditanya. Yang ditanya kita, tetapi lesan ini kemudian ditutup oleh Allah. Ini dulu kan ya begini, kemudian oleh Allah dibelek gitu aja, kemudian terbuka. Dan pada saatnya yang biasa adat, biasa bujui, biasa ngapusi, dusta, itu tidak ada berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah. Ini akan kembali plek. Lalu yang ditanya, seluruh badan ini berbicara. Siapa yang berbicara? Tangan.
Siapa yang menjadi saksi? Kaki. Nah, benar Pak Bos niku. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Hari itu maka saya tanya dari apa nikmat yang saya berikan. Benar pesan ini di At-Takasur ayat ke-8. At-Takasur ayat 8. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa kemudian latus alunna, lamnya tauhid, nunnya ditasdid juga tauhid. Sungguh dan sungguh akan saya mintai pertanggungjawaban anin naim, dari semua nikmat yang saya berikan. Ditanya, maka ketika tanya ini tidak menjawab, yang jawab tangan. Apa kamu biyen iku korupsi? Nggih. Apa biyen nyolong barangi tonggo di belakang itu, memian itu? Iya. Kakinya saksi. Oh, kula sing langkah mriko brobos. Niki geger malah kecantol. Semua jadi saksi. Semua akan jadi saksi. Seluruh badan. Ini tidak lagi boleh berbicara karena nanti masih bohong. Al-Qur'an begitu di surat Yasin itu. Jelas sekali. Kemudian ditanya, setelah kamu melewati tempat yang terang itu kemudian kemana? Saya naik lagi di tempat yang ada hijabnya. Hijab ini tabir ya. Ada hijab tabir. Berarti di situ. Kenapa kamu di sini? Malaikat bertanya, saya akan menghadap Allah. Saya akan menghadap Allah. Belum waktunya kamu menghadap Allah. Kembali lagi. Kemudian saya kembali ke bumi lagi. Jasad saya bergerak kembali dan saya hidup. Mati suri. 86% mengatakan sama. Tapi yang 14% berbeda, tapi arahnya sama. Artinya apa? Keyakinan kita bahwa ada hidup sesudah mati. Dan itu tahun 80-an heboh. Ketika kami aktif di Al-Falah, saya dulu aktif menjadi cendekiawan Muslim Al-Falah. Ya, waktu itu takmir masjidnya adalah Pak Samsuri Martoyoso. Beliau Kapolda Jawa Timur, tetapi beliau menjadi ketua takmir masjid Al-Falah Jalan Darmo itu. Saya salah satu anggota CMF. Teman saya yang sama-sama dari Ngawi, ketua Remas, Mas Rohmat. Jadi dulu agak banyak orang Ngawi yang kemudian itu aktif di Al-Falah, cendekiawan Al-Falah itu. Artinya apa? Di sana kemudian ada salah satu tokoh kita yang pengen kenal, Bayi Arifin. Saya ingat ya, tahun 80, Bayi Arifin. Buku beliau yang menghebohkan itu namanya bukunya Hidup Sesudah Mati. Luar biasa, jadi kupas. Ternyata ada benang merahnya dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud SD ini. Beliau itu kalau sudah Jumat kedua isi di Al-Falah, maka Jalan Darmo itu separuh ditutup. Saking orang senang sekali mendengarkan ceramah beliau. Luar biasa. Nah, kemudian salah satu menantunya ini masih ada saudara kami, Pak Dr. Iskandar itu. Dulu lapor koran sepedanya hilang, sepedamu ndile. Calah Pak, terus dikok sepeda pancal. Jadi mantu nih. Kayaknya jadi mantunya Dr. Iskandar, orang Ngawi, sekat putih. Kembali, Malik Yaumiddin, hari pembalasan itu yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak. Tidak ada satupun yang bisa membantu yang lain. Di Al-Quran itu sampai 5 tempat Allah sampaikan. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Di 5 tempat. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Pada hari itu tidak satu pun bisa membantu orang lain, tidak bisa meringankan dosa orang lain. Saya tidak bisa meringankan dosa istri saya juga tidak bisa kan. Makanya itu materi yang kita sampaikan reuni di surga itu ya bareng-bareng.
Sesuai dengan at-tahrim itu bareng-bareng. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ke masjid, diajak ke masjid. Nah, anaknya kepingin masuk surga bareng-bareng kita, subuh gak digugah ke masjid, lah repot. Ya gak bisa masuk bersurga bareng-bareng. Kalau masuk nanti ya levelnya berbeda. Ini Malik Yaumiddin. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Oke. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Nunnya bukan nun tauhid, tapi nunnya adalah nahnu, kita. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Abdun, menjadi hamba Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah saya mohon pertolongan. Namung dateng paduka do Allah kawula manembah, lan ugi namung dateng paduka do Allah kawula nyuwun pitulungan. Jadi harus berbanding lurus. Kita ini sering kan tidak berbanding lurus antara Allah yang kita sembah dengan Allah yang kita mintai pertolongan. Sering kita ini mintanya kepada Allah, berdoanya atau menyembahnya kepada Allah, tapi mintanya bukan kepada Allah. Ponten-ponten banyak menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada dukun. Menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada kuburan, kepada paranormal. Oh, namanya sudah parah. Kenapa niku paranormal itu? Paranormal itu ya orang yang tidak normal. Paranormal itu paling itu ada apa itu olimpiade para loh. Yang iya apa itu atletik kita itu yang ya cukup parah itu yang tidak normal, yang ada kakinya patah, tangannya buntung, kemudian harus pakai kursi roda, badminton dan sebagainya. Itu parah, artinya tidak utuh semuanya. Nah, kalau kemudian kita yang normal ini datang ke paranormal, apa yang terjadi? Lah ya kita ikut tidak normal kan begitu ya. Kita ikut tidak normal loh. Kenapa Anda normal? Ya jelas. Oh, di sana nanti macam-macam mau sama ini ya dari opo kepingin suki atau macam-macam. Mesti ada syarat. Gelem memenuhi syarat. Purun bah apa syaratnya? Nggawa menyan, nggawa kembang macan kerah. Ditulis semua. Nggawa dupa, nggawa pitik putih mulus karo pitik ireng mulus. Lah kan repot. Nggih kan begitu? Iya, ke paranormal. Yo diikuti semua. Yo nglepek itu nanti mencari pitik putih mulus. Angel. Yo bulune putih, sikile cucuke kuning, ndak putih mulus. Awake ireng kuwabe sikile kuning, bukan ireng mulus. Wah, ngel golek nang pasar sepanjang belum tentu ketemu. Belum tentu ketemu, gak menyengsarakan sendiri. Menyengsarakan sendiri. Makanya Al-Qur'an itu menggambarkan orang yang ngeyel itu ya Bani Israel itu. Nanti kita sampai pada Al-Baqarah nggih. Wah, kita kupasannya angel. Kon motong sapi ngono ya leren napa niku? Leren takok macam-macam. Tanyakan Musa, sapi itu laki atau perempuan? Laki. Golek neh. Musa, tanyakan pada Tuhanmu bahwa sapi itu yang pernah dipakai untuk narik pedati atau tidak? Yang masih kris tidak pernah narik pedati. Tanyakan lagi Musa, sapi itu sudah pernah dikawinkan atau belum? Enggak, masih perjaka murni. Nah, repot tuh. Lama-lama tanyakan juga, sapi ini warnanya apa? Al-Quran menyebutkan warnanya merah kekuning-kuningan, tasurrun nadirin di Al-Baqarah itu. Kuning kemerah-merahan menyenangkan orang yang melihat. Matiku tuh golek ngelepek berbulan-bulan. Iya, ketemunya di pinggir
ini hutan, tapi hutannya Arab Saudi, dan itu harganya 3 kali lipat. Ini pentenan wingi mundut rata-rata 28 juta, kira-kira ya lebih dari 100 juta. Oleh dituku tapi regane sakmene. Ya mau ndak mau, gak ada harga tawar. Beli. Terus dipotong bers, kakinya dipotong, kemudian ekornya dipotong, ekornya ini dipukulkan pada mayat jenazah itu, plek gitu. Jenazah itu kemudian berdiri, pelilik itu goleki sing bunuh. Ya, begitu ia atas izin Allah dihidupkan, kemudian nunjuk ini mati lagi selamanya. Wah, itu mukjizat aja perintah Al-Quran itu. Jadi menunjukkan siapa kamu itu yang bunuh, enggak ada saksi kok, enggak bisa disidangkan. Tapi hanya Allah yang menunjukkan kebesarannya. Syaratnya motong lembu. Bilang ini saya takut macam-macam. Itu namanya Rasul sampaikan, hati-hati umatku itu hancur karena kasratus su'al, kakean tanya. Ngecemes takok tapi gak dilakoni, akan repot. Ya, ini diingatkan oleh Nabi. Umatku itu hancur karena banyak bertanya, tapi gak dijalankan pertanyaan itu. Nah, iya karena butuh ya harus sejalan, harus jalan. Ketika kemudian tidak sejalan, ya seperti ini. Duit kan menggandakan malah hilang duit. Duit suruh menggandakan itu bisa menggandakan, duit malah hilang tukaran. Duit menggandakan, iso. Dukun manapun bisa menggandakan uang, enggak bisa. Itu bujuk, bujuk. Jadi iya karena butuh, wa iya kanas. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke. Kulo panjenengan itu selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, panjenengan tedahaken kulo margi ingkang lurus, margi ingkang lempeng. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ini kita terangkan atas doa kita itu Allah menjawab 4 hidayah kita. Berikutnya kita sampaikan. Dan ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, monggo. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke. Jalan yang lurus itu ya Allah adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya siapa saja yang sudah pernah diberi nikmat, yang kita terangkan, ada nabi, ada rasul, ada siddiqin, ada solihin. Di antaranya itu nanti yang diberi nikmat. Seperti itu ya Allah, beri petunjuk jalan yang lurus sebagaimana yang Engkau sudah berikan kenikmatan jalan lurus itu kepada alaihim. Alaihim itu disarahnya dimaknai alaihim itu ya asyidikin, asyuhada, mursalin, nabiin, dan sholihin, orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai. Ghadab itu marah. Ghadab itu marah. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ausini ya Rasulullah, kulo niki mbok diparingi wasiat ya Rasul. Sampeyan minta wasiat. Nggih ya Rasul. La taghdab. Ojo ngamukan ya. Ojo nggondikan ya. Ojo nesuan ya. Sumayu ya Rasulullah. Saya takut meneh ngobrol Rasul. Terus napa malih ya Rasul? La taghdab. Baleni ping pindho. Diuber meneh. Sumayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Hadisnya itu. Ausini ya Rasulullah. Saya ini mau diberi wasiat. La taghdab. Sumayun apalagi la taghdab. Sumayun la taghdab, telutok. Ndak boleh marah, ndak boleh gondi, ndak boleh cugetan. Napa boleh? Ndak boleh mutungan.
Jadi PRM mutungan, jadi takmir mutungan. Lah yo susah mutungan ya. Iya, kalau niki keliling 25 ranting itu disuwun ini habis-habisan nggih. Wingi tok sing landing itu di Atakwa itu paling landing karena takmir gemuk semua, takmir jadi. Agak kemarin diketikan dihabisi saya enggak apa-apa. Pak Badaman gimana? Masjidnya magrong-magrong, sekolahnya magrong-magrong, rumah sakitnya magrong-magrong, ranting enggak diramut. Apa saja yang dilakukan PCM itu? Apa implikasi positifnya terhadap ranting? Ya kan waktu ilok-ilok nih. Saya jawab, rumah sakitnya mahal, nggak bisa berobat di sana. Ya ilok-ilok nih saya. Nggak apa-apa, itu kita ingin mendengarkan kok. Sekolahnya tinggi, dongnya 10 mahal. Saya jawab aja, Pak, penjenengan wetengi luwe ajeng maem. Penjenengan maem teng warung pinggir Embong sego tabokan. Kali penjenengan mlebu restoran, kira-kira persiapan duite padha nopo mboten? Nah, ngono tok lo takoki. Ndak sama. Apa itu maksudnya? Kan ini ilustrasi. Dan penjenengan ingin memasukkan anaknya ke SMA Muhammadiyah yang kita lantai 10, ke SMA Muhammadiyah kita lantai 8. Rata-rata kita lantai 3 saudara. Gedungnya megah, AC-nya lengkap, alat-alat elektronya komplit, pelayanannya bagus, ruangannya semuanya pakai AC, kemudian pakai TV dan seterusnya. Kita lengkapi semuanya fasilitasnya. Dan nopo sama dengan sekolah-sekolah kecil yang nemplek di SD, sekolah swasta ada nemplek di SD. Kemudian ya gedung SD kok ya wis ruwet gak kan? Apa sama? Mboten, di sama toh. Penjenengan pikir. Jadi SD Muhammadiyah jangan dibandingkan dengan SD yang itu. Penjenengan bandingkan dengan Raudhatul Jannah. Penjenengan SD sana Ikrom itu beda dengan sini. Jangan bandingkan dengan SD Al-Hikmah Pak Arif Cahyono ini yang bimbing kita Umi. Sana itu ya 4 juta SD, uang gedungnya 15 juta. Lah dia SD Muhammadiyah itu 500.000 SPP-nya. Kalau itu inden itu turun dari 350. Uang gedungnya 5 juta, itu bisa 2,5. Bahkan kebijakan kita ada 9 itu saya sampaikan. Anaknya marbot manapun di seluruh sepanjang bebas, tidak bayar SPP, tidak bayar uang gedung, bebas pakai marbot siapapun. Anaknya guru di Muhammadiyah 50%. Kalau guru anaknya di sana 50%. Penjenengan nyekolahkan di SMP, SMA ala eloro. Pak Moko ini putranya kan kali, yang satu di SMP, yang satu SMA. Ya 50%. Itu. Dan untuk menutup 50%, kita tutup dari uang rumah sakit, dari uang hasil sisa usaha rumah sakit, BMT, untuk kita kembalikan ke ke lazismu. Oleh lazismu diserahkan ke majelis sosial. Oleh majelis sosial yang tanda tangan ke Mas Arfan ke rumah minta keringanan. Itu kan di sana di eksekusi dasar. Itu mekanisme kita. Itu keranting untuk bayar keranting, dan masing-masing ranting kita jatah 25 sampai 50 juta dalam satu RAP kita. Nah, sini ndak usah minta. Wis bolak-balik ya, wis bolak-balik aja. Ranting yang lain butuh. Kita sampaikan seperti itu. Lah kalau rumah sakit mahal itu yang mahal mana? Wong penjenengan ke rumah sakit semua pakai BPJS. Nopo bayar? Enggak bayar. Bayar BPJS-nya 150. Sering ngepel. Saya gini-gini. Lah iya. BPJS kelas 3. Jaluke rawat inap di VIP. Kemarin kan dibuka Pak Menteri Menko dan Sekdek Dirjen datang PP kemarin diresmikan. Ada ruang besar hampir separuh ini. Kelas presiden semalam 2 juta. Semalam 2 juta ini.
Yang baru, yang gedung baru. Lah iya wong apa itu? BPJS-nya kelas 3, tapi minta di presiden room yang semalam 2 juta. Engkau naboi PRM suruh nomboi nggak bisa. Jadi kalau berkisar pada itu ya naiknya kelas 2, naiknya kelas 3. Itu nanti kita upayakan, kalau aktivis ya kita mintakan keringanan. Untuk ya di ranting itu yang kita nggak apa-apa. Kita jawab dengan santun, dengan baik. Jangan dibandingkan rumah sakit kita yang tipe B, alatnya komplit, endoskopi macam-macam. Ini masang ring sudah cukup di situ. 1 ring 130. Jadi di sini 2 ini 260. Kemarin itu dipasang oleh Scott. Gratis. Jangan dibandingkan dengan puskesmas. Nah, namanya aja puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ombyoan nun saya di sana itu. Obatnya generik, sakampul itu 40 murah. Nah, di rumah sakit kan terstandar tipe B, terstandar. Apalagi kalau sudah diberlakukan kris nanti, mari Pak Dirjen sampaikan begini-begini. Kita siapkan. Maka kemarin peresmian sekaligus peletakan batu pertama lantai 5 gedung As-Sakinah. Nanti As-Sakinah selesai, lantai 5 SD Muhammadiyah. Terus kita namanya gerakan dakwah. Itu alat dakwah kita bangun untuk ya kesejahteraan kita semua. Berikutnya kurang sedikit ya. Nah, ini ada hidayah yang Allah berikan kepada makhluknya atas doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama adalah hidayatul ilham, petunjuk berupa naluri, petunjuk berupa insting. Itu yang Allah jawab. Dan kita sejak lahir termasuk hewan semua itu diberikan hidayah al-ilham. Hidayah al-ilham. Contoh nih, ada ayam bertelur, kemudian nalurinya mesti apa? Ia mengerah. Itu naluri hidayah Allah berupa naluri. Kok ono pitik nelor gak gelem angkrem, berarti menyalahi naluri dari Allah, hidayah naluri. Setelah itu kemudian mengeram berapa hari? 21 hari. Selikur dinten niku. Nek cara Pak Dirman itu topo broto nutupi babawan bawa songo mancing ngucuke grono. Artinya madhep blep itu 21 hari gak mangan, gak ngombe. Kalau panjenengan kuat toh. Kira-kira angkrem kayak petek itu. Mboten kuat kalau panjenengan itu. Iya itu. Sampai menetas, dan di situ berdoa kepada Allah. Berdoa akan apa? Telur yang kami ram ini menetas, melanjutkan estafeta perjuangannya ayam. Dan setelah menetas dia seneng, dan dia kemudian besar, terus dikawal betul. Ngono anak induk ayam gak ngawalannya. Jangan coba-coba panjenengan ngerusui anak ayam itu. Dinapa nih? Dipatok panjenengan. Ini naluri membela anak. Coba panjenengan persani sama-sama. Duwe pitik cilik, duwe babone, duwe jagone. Panjenengan piuri jagung plus. Perilaku induknya dengan bapaknya beda ndak? Ya beda. Induknya mesti cuk itu apa? Manggil anaknya. Terpamune sudah dicucuk dulu biar dimakan siapa? Anaknya. Cuk itu gitu. Tapi selebihnya panjenengan persani jagone truk entek tiba-tiba dhewe anake gak bagian. Panjenengan persani lagi. Bedanya jago dengan babon. Babone gak mangan, sing penting anake mangan. Nek bapake entek ditekni bapake dan seterusnya. Ini beda. Gitu loh. Nah, sama dengan seorang ibu, kasih sayang ibu itu luar biasa. Jenengan kula panjenengan mentolowan anake kadang-kadang ya gak mangan gitu. Tapi ya di apa niki yo guru mangan kacang ya ayahe sing mamahne. Apa-apane itu tak dulang nih. Amane tak dulang. Nek pil gawe semut yo tak sedot irunge iku. Telur sedot. Wong anak kasih sayang naluri itu ada. Ada ibu kamu membunuh anaknya. Nah itu yo menyalahi naluri anaknya.
Ya, jam 6 saya di Al-Mahnar. Jam 8 di pagi nanti. Hari ini agak penuh. Hidayah panca indera, hidayah khawas. Nanti kita akan kupas secara detail. Hidayatul khawas itu panca indera ini, mulai mata dan seterusnya. Tapi ini ada keterbatasan. Mata kita itu kadang-kadang dibujui dan benar perso. Namanya gunung itu warnanya apa, Pak? Biru. Nah, nek jenengan parani napa biru? Mata kita ini terbatas. Niki Ustadz ini kan orang elektro, beneran ngaso pulpen kenceng toh, dia telepone banyu, bening. Apa kelihatannya? Bengkong, padahal lurus loh. Telepon ini bengkong. Ternyata mata kita terbatas. Mata kita terbatas. Yang ketiga, hidayatul akal. Nanti akan kita bahas berikutnya ini dengan dalil-dalilnya. Hidayatul akal, hidayah akal. Akal luar biasa kita ini. Tapi akal kita tetap terbatas. Kalau masuk urusan rububiyah, uluhiyah, terbatas. Maka ketika ada orang Cina dan Rusia sombongnya bukan main, orang mati kemudian diteliti, nyawa seperti apa, ditangkap mau dimasukkan di jenazahnya biar hidup lagi, maka dibuatkan kaca benggai yang tebal, membawa kaca tebal dan bawa alat, nanti tangkap dimasukkan bejana, masukkan lagi. Ketika diamati dari menit ke menit, sebelum nyawa keluar, maka Profesor Budak itu kemudian, Profesor biasa Budak ya, Profesor Budak mengamati dengan alat canggihnya, gitu. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, jangan makar kamu kepada Allah. Urusanmu, kaplingmu tidak boleh mengetahui tentang nyawa. Wa makarallah, Allah maha makar, Allah maha makirin. Bersamaan dengan nyawa keluar itu, Allah kemudian menunjukkan caranya. Kaca yang tebal itu pecah berkeping-keping menghantam kepala profesor, mati semua profesor. Nek cara Jawa gak mati kersane ngalah, mati kakean pola. Mati dia. Kenapa? Ya Allah sudah nyampaikan di Al-Quran kok. Wa yas'alunaka 'anir ruh, Muhammad, engkau nanti akan ditanya umatmu tentang apa sih roh itu. Kulir ruhu min amri rabbi, sampaikan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sesungguhnya kita tidak punya hak untuk mengetahui tentang roh illa qalil. Oh illa harful istisna, qalil dikit pengetahuan kita bahwa orang mati itu roh keluar dari jasad, dan itu di hasil penelitian Prof Mahfud tadi. Itu benar, dari sesuatu yang tidak ilmiah menjadi ilmiah gitu loh, setelah diadakan penelitian. Jadi itu sesungguhnya ya mati kakean pola. Wong ini hak prerogatif Allah kok, nyawa diurusi, nyawa mau dikurungi, nyawa mau diopeni, melanggar aturan Allah. Tinggal satu, yang keempat, hidayah agama, hidayatul adyan wasyara'i. Allah memberikan petunjuk adyan, dinun, agama, wasyara' dan syariat-syariatnya. Allah menurunkan itu. Nanti kita terangkan satu persatu. Bapak Ibu, kalau semacam rumiyin, mugi-mugi sidik niki di tafsir kita yang menarik ini nanti kita sampaikan sedikit demi sedikit biar kita memahami Al-Quran yang sangat kita cintai, yang kita akui itu, sehingga kita bisa mentadaburi Al-Quran. Kirang langkung ngapunten, nasrullah fatuhu qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.